Fadlizon kan bukan sejarawan. Oh iya. Jadi dia nggak tahu banyak hal tentang perkembangan sejarah. Dan itu mungkin berkorelasi juga dengan isu utama yang sedang berkembang hari ini. Soeharto akan diangkat jadi pahlawan nasional. Jadi sebetulnya yang antek asing itu ya bapaknya Prabowo sejak dalam pemberontakan Peri Permesta. Dan itu harus diingat tuh. Bapaknya antek asing dalam pemberontakan Peri Permesta. Terus juga yang paling krusial ya adalah Fadlizon menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan dimasukkan dalam penulisan buku sejarah ya SN yang baru ini. Mas Wilson, terima kasih atas sediaan waktunya untuk ngobrol dengan channel Divisi Kritik. Jadi kita punya channel namanya Divisi Kritik ya. Ya kita mau kritik apa aja lah yang persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya. Tapi kita cuma ingin mengambil dari angle yang lain lah, yang bukan angle-angle mainstream. Nah kali ini kita akan membicarakan soal ini, Mas. Jadi rencana pemerintah untuk merevisi sejarah ini kan. Ini kayaknya sedang menjadi isu-isu yang cukup hangat dan di belakangan di media ya. Yang jelas ada jadi suatu polemik ya antara yang setuju dan nggak setuju. Kalau dari Mas Wilson sendiri nih, dari salah satu pelaku sejarah ya, 98 reformasi. Pandangan Mas Wilson gimana? Iya, saya lihat itu kan negara membuat sejarah resmi versi negara. Kalau nggak salah mereka nyebutnya official history, ya sejarah ofisial kira-kira kayak begitu. Jadi karena sejarah ofisial atau sejarah negara itu, ya kepentingan negara lah pasti yang akan dibawa, ya bukan kepentingan publik atau kebenaran sejarah. Ya, negara atau pemerintah? Ya negara ya pemerintah, kira-kira begitu. Kalau negara kan seumur hidup sepanjang dunia, tapi pemerintah kan ada timeline-nya gitu. Jadi ini lebih ke kepentingan pemerintah saat ini ya, bukan negara sebenarnya. Kalau negara ini harus fair kan, dia harus jujur. Ya kepentingan pemerintah saat inilah, kira-kira begitu, dengan menulis ulang sejarah secara terburu-buru, dengan metode diam-diam, ya, melibatkan para sejarawan yang juga kita tidak tahu, para akademisi sejarah tidak banyak dilibatkan, kampus-kampus yang punya studi sejarah juga tidak dilibatkan, ya ahli-ahli sejarah Indonesia dari berbagai negara juga tidak dilibatkan. Jadi menurut saya ini memang sejarah ofisial versi pemerintah, ya. Artinya dia nggak peduli dengan fakta, kebenaran fakta, dia nggak peduli dengan kepentingan publik, dia tidak peduli dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dia hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Ya, untuk melegitimasi kekuasaan, kira-kira begitu. Tapi kan kalau kita perhatikan di sini kan ada polemik juga ya. Jadi ada beberapa event-event sejarah itu yang katanya di drop gitu. Yang pertama kalau nggak salah peristiwa pemberontakan PRRI, kemudian reformasi 98 ya. Kan seperti ada yang mengatakan ujungnya nanti adalah untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Tapi kan ada suatu celotehan juga kemarin. Adian kalau nggak salah mengatakan, ya kalau Soeharto pahlawan berarti Mas Wilson itu teroris dulu ya, penjahatnya. Iya, memang kelihatan sekali dari penjudulan jilid sejarahnya misalnya. Kayak misalnya Soekarno, era Soekarno dianggap zaman konflik, kira-kira begitu judulnya, zaman konflik dan kekacauan, kira-kira kayak gitu. Udah baca itu ya draftnya? Udah, saya udah lihat. 1 sampai berapa? Sampai 11. 11 ya. Jadi memang misalnya di zaman Soekarno, saya bilang itu era desoekarnoisasi karena seolah-olah digambarkan zaman Soekarno itu zaman Indonesia kacau, ya penuh konflik, ideologi, konflik perpecahan, ya. Dan saya bilang sama Boni Triana itu, Bon, ini ada upaya desoekarnoisasi nih di jilid 8, gue bilang. Jadi kau harus sangat kritis melihat itu. Terus kedua soal Peri Permesta, ya itu kan juga pemberontakan bersenjata, ya yang salah satu aktor utamanya adalah Sumitro, bapaknya Prabowo.
Dan kita tahu PRI Permesta didukung oleh Amerika Serikat, ya, dengan persenjataannya bahkan. Nah, kalau itu dihilangkan, ya berarti peran Bapaknya Prabowo sebagai pemecah belah bangsa, ya, ya dihapus ya dari sejarah, kira-kira begitu. Terus juga bab tentang Orde Barunya era Soeharto itu hampir semua bab pembangunan semua, ya. Seolah-olah zamannya baik-baik saja zaman Soeharto itu, ya. Dan itu mungkin berkorelasi juga dengan isu utama yang sedang berkembang hari ini. Soeharto akan diangkat jadi pahlawan nasional. Ya, saya pikir kelihatannya itu berhubungan pasti. Jadi buku sejarah itu nunjukin bahwa tidak ada masalah di zaman Soeharto, ya. Karena itu dia layak sebagai membangun sebagai pahlawan nasional. Terus juga yang paling krusial ya adalah Fadlizon menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan dimasukkan dalam penulisan buku sejarah ya, SN yang baru ini. Ini kan parah sekali, ya. Jadi itu pertanyaan, kenapa pelanggaran HAM berat tidak mau dimasukkan? Ya, kita tahu pelanggaran HAM berat itu hampir melibatkan semua para jenderal, institusi militer Orde Baru. Ada yang masih hidup, ada yang masih sudah tua, tapi institusinya bernama ABRI atau TNI, ya. Jadi saya pikir kenapa pelanggaran HAM tidak mau dimasukkan? Kelihatannya untuk melindungi, ya, membangun pencitraan, ya, bahwa TNI itu sejak dulu baik-baik aja, kira-kira begitu. Padahal kalau kita perhatikan di peristiwa PRI Permesta ya, itu kan justru pihak TNI yang paling banyak ya melakukan pemberontakan ya. Iya, jadi kan pemberontakan dari tentara-tentara ya, Sulawesi dan Sumatera sebetulnya ya, yang tidak puas dengan Jakarta. Alasannya kan itu sebenarnya, tapi kan sebenarnya ada backingnya mereka kan itu. Iya, sebetulnya kalau ada ketidakpuasan terhadap Jakarta itu hal yang biasa. Hal biasa. Tapi begitu Amerika dilibatkan, urusannya kemudian menjadi lebih luas. Kayaknya ingin menggulingkan kekuasaan Soekarno, lebih ke sana tujuannya. Dan jadi sebetulnya yang antek asing itu ya bapaknya Prabowo sejak dalam pemberontakan PRI Permesta. Dan itu harus diingat, bapaknya antek asing dalam pemberontakan PRI Permesta. Tapi itu ingin istilahnya apa? Eufemisme sejarah gitu ya, ingin dialusin gitu. Seolah dia itu masih pahlawan. Karena salah satu arsitek Orde Baru kan juga Sumitro juga sebenarnya kan, lewat mafia Berkeley dengan orang-orang yang dia yang masuk gitu ya. Ya wajar lah, anaknya kan sekarang jadi presiden. Jadi kalau anaknya menjadi presiden, penguasa, ya apalagi dia berontak otoriter, ya dia akan jadikan pahlawan kan lah ayahnya, saudara-saudaranya, orang-orang teman-temannya di tim Mawar ya, atau para jenderal-jenderal yang terlibat dengan HAM berat. Nggak ada masalah buat Prabowo. Oh dia presiden ya, dia penguasa tertinggi. Tapi yang lucu juga ini kan, kemarin sempat ada isu katanya nih apa, Marsinah ini kan menjadi pahlawan juga. Ya. Nah, itu kan gimmick politik doang. Jadi atau untuk ngimbangin ini apa, kasih gula-gula buat yang pengkritik Soeharto. Itu kan hari buruh, dia datang di sana ya kasih gula-gula, janji-janji manis saja ya. Sama seperti joget-jogetnya dia. Itu omong-omong doang. Sudah berkali-kali Prabowo omong-omong seperti itu, ngomong janji A tapi nggak dijalankan, nggak ada masalah buat dia. Ya kira-kira kayak gitu. Dan juga kalau itu menjadi pahlawan berarti harus dibongkar bahwa pelakunya adalah tentara yang membunuh Marsinah, dan itu tim investigasinya harus dibuat kembali, kira-kira begitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan motif ya, ini motifnya cuma sifatnya jangka pendek ya, bukan untuk pengungkapan kebenaran yang jujur, yang akhirnya generasi muda hari ini dan ke depan itu bisa melihat sejarah Indonesia dengan wajar gitu, tanpa ada tendensi-tendensi kepentingan politik. Gitu. Kayaknya di era Prabowo sulit kita harapkan ya, kita akan mendapatkan sejarah, informasi yang objektif tentang masa lalu, ya, karena Prabowo adalah terlibat dalam kejahatan HAM itu sendiri. Prabowo adalah pelaku penculikan aktivis yang terbukti melalui Dewan Kehormatan Perwira, terbukti melalui penyelidikan Komnas HAM, terbukti melalui tim DPR RI ya, yang membuat rekomendasi penculikan aktivis. Ya, jadi wajarlah kalau seorang yang punya track record rekam jejak jahat seperti Prabowo ya
akan membuat sejarah juga akan menjadi sama jahatnya seperti dirinya, kira-kira begini. Tapi sekarang ini hampir ini ya, minim sekali penolakan dari kalangan partai-partai ataupun kalangan pemerintah ya. Justru masyarakat sipil yang hanya suara kecil itu jadi. Ya, partai-partai kan udah dikasih sogokan dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju. Mereka dapat jabatan kementerian, komisaris, berbagai proyek, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak usah diharapkan lah akan kritis dari partai-partai. Saya justru melihat di PDIP ada Boni Triana yang sampai hari ini masih bersuara ya. bersikap kritis terhadap proyek sejarah ofisial pemerintahannya Prabowo ini. Tapi kan kemarin Pak Marzuki Darusman ya, dia mengatakan, ya kalau memang tujuannya itu untuk mempahlawankan Soeharto, itu bukan hak generasi sekarang, atau kalau seperti kan karena peristiwanya itu masih dekat dengan kejadian, jadi kita berpandangan tidak objektif gitu. Ya kan pengangkatan pahlawan kan keputusan politik. Ya. Dan keputusan politik ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Dan pemerintah yang berkuasa kita tahu berdekat dengan keluarga Soeharto, kira-kira begitu. Jadi menurut saya ya kita harus realistis juga bahwa kekuasaan politik yang membutuhkan Soeharto sebagai pahlawan. Dan orang-orang yang menentangnya atau yang mengkritiknya mungkin benar, ya, tapi kayaknya akan sulit mengangkat kekuasaan yang busuk ini untuk mencegah mereka untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Ya kalau Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional, ya otomatis Bang Wilson dan teman-teman dianggap sebagai teroris dong ya? Ya nggak juga, nggak ada hubungannya. Tapi karena kan dulu semangat 98 kan isu KKN sekaligus menurunkan akar masalahnya Soeharto. Kita kan melakukan oposisi demokratik dengan aksi-aksi massa, dengan pemikiran demokratis ya, menghadapi Soeharto dan angkatan bersenjata di belakang Soeharto saat itu. Jadi nggak ada masalah Soeharto diangkat jadi pahlawan, tidak mengurangi juga peran orang-orang yang dulu pernah berjuang untuk demokrasi. Maksudnya secara logika. Berkorban untuk demokrasi. Dulu kan penjahatnya itu Soeharto gitu. Oh ya nggak, logikanya malah nggak begitu. Nggak begitu ya? Ya karena kan berpikir, dulu kan 98 mahasiswa elemen sipil, semua koalisi sipil ingin jatuh Soeharto karena itu ya. Ditangkap sebagai pemimpin yang korup, penuh kolusi, nepotisme. Kok tiba-tiba sekarang nggak nyampe 50 tahun, tiba-tiba jadi pahlawan gitu kan. Itu agak suatu kejanggalan juga kan. Ya kan kekuasaan politik yang menentukan. Ya, kekuasaan politik itu kan sekarang ini dikuasai oleh kelompok konservatif atau neo-orba. Dan neo-orba itu pasti mendukung Soeharto semua. Jadi ketika mereka menguasai DPR RI, menguasai pemerintahan, jadi sangat kecil harapan bahwa Soeharto tidak menjadi pahlawan seperti kehendak ya gerakan masyarakat sipil atau kelompok kritis itu bisa dimenangkan kelihatannya. Kecuali mereka mengorganisir sebagai kekuatan politik juga, pengaruhi DPR, pengaruhi negara, itu baru bisa. Tapi kan kelompok-kelompok kritis yang menentang kan pakai petisi, pakai aksi, pakai seminar. Ya, ya betul. Itu mungkin bagus buat kampanye tentang Soeharto dan Orde Baru. Ya, tapi nggak dipedulikan pasti oleh orang-orang di kekuasaan itu. Ya, menurut saya malah yang paling penting dari kampanye anti menolak Soeharto sebagai pahlawan adalah kepada generasi muda. Tentang dosa-dosa Soeharto, tentang itu apa Orde Baru, tentang difungsi TNI, ya, tentang pelanggaran kemanusiaan, ya, korupsi, misalnya itu yang paling penting. Justru sekarang ruang untuk membeberkan apa dosa-dosa Soeharto kepada angkatan sekarang, karena angkatan sekarang itu kan hampir tidak tahu sama sekali siapa itu Soeharto. Jadi kalau kita tolak sebagai pahlawan tanpa mempropagandakan apa aja dosa-dosanya, ya tidak juga mendidik generasi sekarang gitu loh. Seolah-olah itu hanya menjadi isu generasi tua kayak kita. Oh tolak Soeharto, oh itu isunya karena Om Wilson itu. Kita punya trauma memori sejarah ya kalau generasi kita kan. Kalau sekarang kan nggak ada itu trauma itu nggak ada gitu.
Tapi kayak ada juga yang mengatakan bahwa rencana revisi ulang penulisan ulang ya, itu seperti yang dilakukan di generasi pemerintahan otoriter biasanya begitu, yang sifatnya fasis gitu. Benar nggak seperti itu Bang sebagai sejarawan? Iya, pemerintahan fasis ya sangat membutuhkan legitimasi. Salah satu yang mereka lakukan adalah menulis sejarah, ya. Dan ya Hitler melakukan itu, Mussolini melakukan itu misalnya. Dan saya pikir juga salah satu pemerintahan otoriter zaman Soeharto, ya sejarah kan hanya satu sumber kebenaran, yaitu negara. Ya, di luar itu dianggap menyimpang atau fitnah, sesat, ya, antek aseng, gitu, kayak gitu. Sehingga dulu nggak ada ruang untuk kebenaran lain selain kebenaran tunggal dari negara. Ini juga modelnya sama kelihatannya. Mereka mau membangun model kebenaran sejarah tunggal. Monopoli kebenaran. Iya, monopoli sejarah. Ini loh sejarah Indonesia. Ini loh masa lalu kita, ya, menurut kepentingan penguasa. Jadi menurut saya ini juga kembali ini totaliter, tidak hanya rezim yang membuatnya, tapi dalam metode membuatnya pun sudah totaliter. Iya, itu kemarin teringat dengan pernyataan kepala museum ya. Oh iya. Ya siapa namanya itu? Iya, kenal Bang Wilson ya? Kan sejarawan juga kan? Nggak tahu, aku sejarawan demonstran ini nggak begitu. Kalau demonstran tuh tahu. Kupikir dari UI atau dari mana dia? Ya kan dia mengatakan bahwa yang menolak itu sesat, katanya. Kok pernyataan seorang akademisi kan? Harusnya akademisi kan, dia profesor. Kok pernyataannya nggak ilmiah gitu ya? Ya itu pernyataan sebagai antek politik rezim. Iya. Ya. Jadi sangat tidak ilmiah, tidak menunjukkan bahwa dia seorang akademisi. Iya, nggak ada sekali. Itulah kalau seorang intelektual menjadi antek rezim, ya dia akan ngomong apa seperti kata tuannya, kira-kira begitu. Ya mestinya kan dia sebagai seorang akademisi ya, mungkin dia sejarawan juga, atau nggak tahu backgroundnya dia apa. Pasti kan harus membuka ruang-ruang perdebatan, ruang-ruang diskusi untuk melakukan diseminasi. Kayaknya enggak, kayaknya bikin buru-buru, tertutup. Iya, ini metodenya saja pembuatannya udah salah, nggak transparan satu ya. Kan banyak sekali fakultas jurusan sejarah di Indonesia. Banyak ya. Wah, mungkin ada 20-an universitas, itu satu. Kedua, sejarawan yang terkenal, ya, yang hebat-hebat juga banyak di setiap universitas. Terus studi-studi Indonesia di luar negeri yang mengkaji sejarah di Belanda, di Amerika, di Australia. Ya, dari LIPI juga ada kan? Ya, banyak sekali ya. LIPI itu nggak dilibatkan sama sekali. Hanya tim kecilnya di bawah Susanto Zuhdi itulah yang membuat TOR itu. Jadi bagaimana kita anggap TOR itu bisa objektif, bisa ingin menulis sejarah yang benar, ya kalau metode awal penulisan penyusunannya saja dia konspiratif gitu kira-kira, tidak melibatkan banyak orang yang bisa memberi masukan bagus tentang sejarah Indonesia itu sendiri sebetulnya. Saya jadi teringat Menteri Pendidikan Kebudayaan zaman dulu ya, Profesor Nugroho Susanto, itu kan juga menulis ulang sejarah ya, untuk melegitimasi Orde Baru gitu kan. Tapi karena Pak Susanto itu kan pikirannya militer ya, wajar lah dia melakukan itu gitu ya. Ada kemiripan nggak sih dengan cara Nugroho Susanto dulu? Ya, mirip sudah menurut saya. Nugroho di zaman otoriter Soeharto, ya, dia buat buku sejarah nasional Indonesia 6 jilid tanpa melibatkan konsultasi publik, ya, tanpa diskusi dengan banyak kelompok sejarawan, tanpa diskusi dengan kampus-kampus sejarah yang ada jurusan sejarah, tanpa konsultasi dengan para ahli sejarah di seluruh dunia. Yang ahli Indonesia ada di Cornell, ada di Amsterdam, ada di Australia, banyak sekali. Semua nggak tahu ya. Tiba-tiba sudah jadi buku itu. Jadi lebih baik jadi proyek politik, proyek politik atau proyek kekuasaan, ya kira-kira. Ya beda juga masalah. Kita bicara urgensi dan timeline waktu ya. Kan selalu dikatakan bahwa ini urgent karena untuk menemukan kembali identitas Indonesia. Padahal itu bukan isu baru kalau itu. Justru kalau itu urgent, buatlah satu tim yang serius, ya, berjangka panjang. Jadi betul-betul kerja serius gitu loh. Jadi tidak boleh dibatasi waktu malah kalau gue bilang ya. Artinya kalau mau serius membuat identitas bangsa Indonesia dari sejarahnya sendiri,
ya tidak perlu dikasih waktu ya deadline yang mepet ya, misalnya tidak perlu ada budget yang dibatasi, kira-kira begitu. Melibatkan sebanyak mungkin sejarawan, ya, ahli-ahli sejarah di Indonesia dan di luar negeri yang tahu tentang Indonesia, itu kan jauh lebih baik, lebih objektif dan jauh lebih ilmiah hasilnya. Tapi sifat tulisan kan mengatakan bahwa dia membuat narasi seolah ini penulisan sejarah sifatnya Indonesia sentris gitu. Ya. Setelah sifatnya nasionalistik, ternyata banyak menghilangkan event-event sejarah yang penting di kita gitu ya. Fadlizon kan bukan sejarawan, oh, iya. Jadi dia nggak tahu banyak hal tentang perkembangan sejarah. Ya, soal Indonesia sentris itu kan sudah jadi perdebatan tahun 50-an katanya. 50-an, ya 50-an akhir kira-kira di dalam sejarah Indonesia itu udah selesai ya. Artinya kita para sejarawan menganut metode sejarawan kritis lah kira-kira begitu ya. Itu menunjukkan bahwa Fadlizon tidak tahu apa-apa tentang penulisan sejarah di Indonesia. Seharusnya yang bicara yang mengerti sejarah lah. Ya, cuman kan yang mengerti sejarah rata-rata tidak bisa disogok. Tidak mau berdiri di belakang Tia Fadlizon, kayak Asfi Warman Adam misalnya, itu sejarawan yang baik. Cuman kan dia nggak mau dikontrol, harus mengikuti selera kekuasaan apa yang dia tulis ya. Kan dia mengatakan, saya lihatnya di media itu, karena di sejarah Belanda itu Belanda ya Indonesia masih dianggap sebagai teroris pahlawan kita, tapi orang Belanda dianggap sebagai pahlawan. Ya itu kan wajar kan sudut pandang mereka ya, POV mereka. Itu kan Belanda sentris, kata dia, karena sejarah kita masih Belanda sentris gitu. Intinya kan seperti itu. Tapi itu bukan suatu masalah, menurut saya sih bukan. Itu sudah selesai tahun 50-an. Fadlizon telat, belum baca kali yang gitu. Malah kemudian Indonesia sentris juga dikritik kan, karena dianggap menjadi xenofobia, ya anti asing. Nah, itu kan nggak baik, bahwa nasionalisme menjadi nasionalisme kanan, ya. Chauvinistik gitu ya. Ya, chauvinistik kira-kira gitu. Dan Fadlizon kayaknya arahnya ke sana deh. Ke nasionalisme yang agak chauvinistik ya. Karena mirip dengan Prabowo sebetulnya kan. Iya. Nasionalismenya. Jadi dia cuma melegitimasi Prabowo aja sebenarnya nih ya. Iya. Nah, dia kan sebagai tukang stempelnya Prabowo sebetulnya. Tapi yang menarik juga ini kan menguatnya rezim Prabowo ini kan kayaknya dia juga melakukan penguatan secara sistematis ya. Lalu kemarin undang-undang TNI yang diperluas lah ininya daya jangkau, kemudian juga penggalangan sipil, ormas, kemudian juga beberapa perguruan tinggi dengan istilahnya beban yang tidak bisa mereka lakukan sebenarnya. Akhirnya para ilmuwan juga terbeban dengan masalah birokrasi. Tapi yang menarik di sini adalah apakah ini bagian dari rencana Prabowo jangka panjang? Karena nggak mungkin Prabowo itu kan berkuasa cuma 5 tahun doang. Ya, Prabowo kan baru 6 bulan berkuasa ya. Dan kita ngelihat bahwa dia kecenderungan makin otoriternya makin kelihatan ya. Orang mahasiswa yang demo mengkritik kebijakannya dengan bahwa antek asing ya. Antek asing itu yang paling gampang dia keluarkan. Ya, betul. Ya, sementara di Danantara orang-orang asing semua yang mengelolanya dia minta ya. Perusahaan-perusahaan investor asing diundang terus ke Indonesia. Jadi sebetulnya yang antek asing itu ya kekuasaan yang ada di sini sebetulnya. Tapi sebenarnya Prabowo itu agen antek asing sesungguhnya itu. Oh iya, agen antek asing. Bapaknya dia sama. Tapi kecenderungannya memang makin otoriter pasti, karena kita lihat ada wadah undang-undangnya ya. Ada milisi-milisi yang dibangun ya, GRIP itu misalnya yang baru, dan bahkan seorang gubernur aja bisa dia ancam ya. Gubernur Jawa Barat itu akan di demo 500.000 orang katanya. Tapi yang ini ya, ada juga satu sisi yang tentang, tadi kan kita sempat diskusi, ada suatu kecenderungan melakukan impunitas sejarah ya, soal HAM itu kan. Kalau kita lihat peristiwa HAM di kita itu yang pasca 45 itu kan banyak sebenarnya. Yang mungkin tragedi yang paling besar tahun 65 lah. Yang masih simpang siur berapa korbannya. Ada yang bilang 500, tapi Sorway Wibowo pernah mengatakan itu sampai 3 juta. Ya, kita nggak punya catatan sama sekali sebenarnya. Belum lagi berikut-berikutnya. Kalau menurut Bang Wilson itu gimana?
Iya, jadi sejarah menjadi alat impunitas juga untuk rezim, ya, impunitas untuk kejahatan HAM di masa lalu, dan ini paling berbahaya ya. Jadi impunitas tidak hanya dalam hukum, ya, tapi juga impunitas dimasukkan menjadi bagian dalam sejarah Indonesia dengan menghilangkan kejahatan HAM, sehingga orang jadi tidak tahu bahwa ada kejahatan HAM di Indonesia di era Orde Baru Soeharto misalnya. Dan itu sangat berbahaya ya. Artinya generasi sekarang atau mendatang akan melihat sejarah Indonesia ini baik-baik saja. Bahwa Soeharto nggak ada masalah buat kami. Kenapa? Nggak ada kejahatan HAM. Ya. Ada berapa sih event sejarah yang berkaitan dengan HAM yang akan di-drop itu? Ya kalau PPHAM kan Pak Jokowi kan sudah menyampaikan ada 13 kejahatan HAM berat yang diakui. Ada 13, tapi yang di buku itu rencana yang dihapus ada berapa? Di buku itu memang nggak dimasukkan memang. Oh, nggak dimasukkan. Jadi ya, memang tidak dimasukkan. Ya, yang dimasukkan cuma peristiwa G30 SPKI kembali digunakan. Ya, itu kan sama saja. Ya, propaganda Orde Baru kata itu. Tapi tragedi kemanusiaannya tidak dimasukkan. Padahal kalau menurut aku kalau mau agak moderat, oke. Itu tapi tragedi kemanusiaannya harus diperbanyak karena itu pelajaran penting buat sejarah kita. Tapi justru tragedi kemanusiaannya yang justru tidak dinyatakan di buku itu, yaitu bagian dari impunitas juga menurutku ya. Bagaimana sejarah berperan sebagai impunitas supaya orang lupa terhadap kejahatan HAM peristiwa 65 di masa lalu kira-kira begitu. Berarti peristiwa 98 penculikan aktivis dan penghilangan juga nggak dilakukan? Hilang. Apalagi penculikan aktivis ya. Saya aktif di IKOI, kita keluarga orang hilang Indonesia ya. Ya, itu kan langsung mengarah pada Prabowo dan itu isu yang dia takuti. Selama kampanye presiden, selama 3 periode dia gagal, yang keempat berhasil, isu penculikan aktivis yang paling dia takuti. Ya, karena itulah dia sangat serius nangani soal penculikan aktivis. Ya, bahkan kawan-kawan XPRD-nya disuruh buat buku putih penculikan aktivis. Budiman, Mugianto, ya, dan kawan-kawan XPRD membuat tim penulisan buku putih penculikan aktivis waktu kampanye 2023 yang lalu untuk Prabowo. Ya. Itu kan udah gila ya. Kenapa kalau mau buat buku putih Prabowo kan harus 3 dokumen negara yang dihapuskan. 1, Dewan Kehormatan Perwira. Ya, Prabowo terbukti mengakui, para anak buahnya mengakui Prabowo lah yang kasih perintah. Kedua, Komnas HAM ya yang buat tim penyelidikan kasus penculikan aktivis 2006. Itu kan udah buat dokumennya tebal sekali. Itu juga harus digugurkan dokumen itu. Dokumen negara harus digugurkan. Ketiga ya pansus orang hilang DPR RI buat rekomendasi 2009. Itu kan juga keputusan politik DPR RI ya. Prabowo bertanggung jawab. 3 dokumen negara yang penting ini kalau kau mau buat buku putih harus dibatalkan semuanya gitu loh. Ya, sampai sekarang buku putihnya tidak jadi, tapi kelihatannya ditunda kali. Di sejarah nasional, di sejarah revisi sejarah ini tidak dimasukkan, jadi kayak gitu. Kemudian usulannya dari mantan ketua IKOHI juga siapa yang jadi menteri? Ya itu Budiman Mugianto itu. Ya buat buku putih itu. Mereka buat rapat pertemuan bulan Agustus 2023 ya, membicarakan khusus untuk membuat buku putih penculikan aktivis ya 97-98 ya. Itu yang juga saya nggak bisa mengerti. Banyak orang-orang Gerindra ya yang tidak kepikir nulis buku putih karena mereka ngerti ini udah susah ya. Tapi mungkin dalam kerangka menjilat ke mendekat ke arah Prabowo, jadi dibuat project lah ya, buat buku putih Budiman dan kawan DPRD. Kebetulan para korban yang orang hilang yang resisten kan orang tua XPRD semuanya ya. Dari semua orang yang resisten tuh kita semua sudah hampir semua. Lu diajak nggak nulis buku putih? Enggak, mereka tahu Wilson mah nggak akan diajak. Aku kan musuh mereka memang sekarang. Gitu ya. Itu udah paling gila itu. Ya oke lah cari jalur politik. Budiman kan ahli isu pedesaan. Kenapa nggak pakai isu pedesaan dia jual, ya kan? Kenapa? Bobot politisnya kurang kuat. Iya.
Ya mungkin ya. Bergennya kurang kuat lah. Si orang hilang itu mungkin ya karena ada Mugi juga di sana ketua IKOI ya. Jadi mungkin nilai bergeningnya lebih tinggi ketimbang isu pedesaan. Lah Budiman itu kan pedesaan tapi nggak punya masa. Emang dia punya masa? Nggak punya. Nggak ada. Nggak ada. Makanya isu orang hilang ya jadi ini. Ya saya bingung juga ya. Tapi ya tega loh, Mugi itu ketua IKOI kok dalam rangka merapat ke Prabowo sampai harus menjual diri seperti itu. Itu kan kawan-kawannya sendiri, Biji Tukul, Herman, Suyat, ya Bimo Petrus, Gilang, ya 3 dari Solo, ya 3 kan dari Solo, anak PRD semua itu yang manusia bisa berubah sih. Di sejarah kan itu juga ada kan kayak gitu juga. Iya, mereka mencari jalan pintas. Ya, mungkin ngeliat jalan pintas dia sebagai ketua IKOI korban orang hilang untuk merapat ke Prabowo ya dengan cara itu. Kemudian ya itulah dia menjual keluarga korban ke Dasko seharga 1 M untuk berdamai, mengamankan pelantikan Prabowo 20 Oktober tahun lalu. Tapi ngomong juga aksi kehamisan itu masih berjalan sampai sekarang ya. Itu berjalan. Nanti akan dicoret dalam sejarah juga itu. Nggak ada korban itu. Gitu. Ya pasti nggak mungkin ditulis dalam buku sejarah ofisialnya rejim Prabowo. Ya, aksi kehamisan itu nggak ada itu ya. Kan sampai hari ini masih kan diselenggarakan. Ya makanya penulisan sejarah independen, ya sejarah-sejarah di luar negara itu menjadi penting karena kan sekarang relatif terbuka data-data, informasi, mudah diakses. Mudah diakses. Jadi kesempatan pada publik, masyarakat sipil membuat sejarah sendiri misalnya gitu. Ya. Kalau perlu malah buat lomba dosa sejarah Soeharto. Lomba menulis esai dosa sejarah Soeharto. Anak-anak muda itu suruh nulis. Gitu loh. Betul. Kumpulkan tulisannya anak-anak muda, terbitkan jadi buku, di launching lah. Bunga rampai lah gitu ya. Satu ya. Oke. Kalau Mas Wilson, apa ini yang ingin disampaikan terhadap message-nya terhadap rencana penulisan sejarah yang katanya akan jadi hadiah pada 17 Agustus nanti? Ya, karena buku sejarah itu sejak awal mendapat penolakan dari publik, dari kelompok akademisi, kelompok intelektual. Saya pikir gak banyak pengaruhnya ya ke masyarakat atau ke publik dalam hal pemahaman sejarah di Indonesia, kira-kira begitu. Jadi itu proyek politik untuk legitimasi rezim saja dan untuk beberapa orang sejarawan yang menggadaikan ya dirinya pada kekuasaan, kira-kira begitu. Jadi meskipun begitu banyak penolakan, polemik, tetap aja ya proyek itu akan berjalan. Akan berjalan. Ibaratnya kayak kata Prabowo, anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu dia kata-kata Prabowo yang khas. Presiden mengucapkan kata-kata seperti itu. Kan ada juga seorang filsuf saya mengatakan bahwa kalau ingin merusak sebuah bangsa, rusaklah sejarahnya. Dari siapa itu? Nggak tahu siapa itu. Ada kan yang mengatakan itu kan? Ya, itu mungkin sekarang sedang dilakukan oleh. Ya tapi anak-anak zaman sekarang bacaan sejarahnya melalui medsos, melalui dunia online banyak sekali. Ya. Dan kayaknya nggak bakal laku itu buku versinya negara yang akan. Maksudnya bukan masalah laku dan enggak, tapi kan nanti kan didiseminasinya di sekolah itu. Itu. Kalau umum nggak akan beli, nggak akan baca. Ya, kan sumber informasinya sekarang banyak. Jadi anak yang karena kalaupun baca buku itu dia bisa mencari informasi lain. Kalau angkatan gua tahun 80-an sekolah, 90, 70, 80, ya 90 kita sekolah. Pembandingnya susah kita. Ya nggak ada, hanya buku itu yang harus dibaca dan itu yang benar kira-kira begitu. Kalau zaman sekarang kan tidak, buku itu ada tapi belum tentu bisa dibaca atau mau dibaca oleh anak-anak generasi sekarang. Ya. Tapi kan akan diinternalisasi di sekolah-sekolah masalahnya itu. Ya. Nanti anak-anak itu kan bisa selama punya HP mereka bisa cari informasi yang lain. Selama punya laptop ada wifi ya mereka bisa cari informasi yang lain. Saya lihat kecenderungan generasi sekarang itu mereka nggak percaya dengan satu sumber informasi. Saya punya anak juga ya generasi Z, jadi dia mencari beberapa sumber informasi sendiri ya melalui 2 jempol itu. Ya, jadi dia bisa kasih penjelasan A, B, C, D, E, F, G. Itu yang luar biasa dari
generasi sekarang ya. Iya, Ya, betul emang. Jadi terbuka informasi bikin mereka punya banyak akses untuk melihat data-data yang lain ya. Oke Mas Wilson, makasih lah. Paling nggak nanti ini kita lanjutkan lagi untuk mungkin ada perkembangan baru. Ini kan masih apa ya? Baru awal-awal ya. Iya. Masih bulan apa nih? Juni. Berarti masih ada November kan rencananya katanya. November, Agustus atau November? Oh, bukunya Agustus katanya. Ya, kan katanya diundur ke 2026. Oh gitu. Tapi ini kan setelah diserang, dibongkar, ini kan timnya jadi kayak soliditasnya goyah. Bingung, ada yang ngomong 2000 Agustus tahun ini. Awalnya Fadlizon ngomong 2 Agustus tahun ini. Iya. Kemudian Agustus 2026 katanya dia juga.